Perkenalkan, nama saya Gregorius Agung dari kelas 11 TKROB, nomor absen 16. Saat ini saya berkesempatan untuk menjelaskan resensi atau menerangkan resensi tentang buku novel yang berjudul Valove Vadove ti Porta il Cuero atau Pergilah Kemana Hati Membawamu. Buku ini dikarang oleh Susana Tamaro dan diterjemahkan oleh Dr. Antonius Sudiarjo. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta tahun 2004 dengan tebal 215 halaman dengan ukuran 23 cm dengan nomor ISBN 979 22 08011. Buku ini merupakan sebuah karya sastra, tidak terkecuali novel karya Susana Tamaro. Tidak lepas dari pengalaman hidup, identitas, pandangan, filsafat, maupun perasaan-perasaan pengarangnya. Kendati demikian, tidak bisa dikatakan bahwa apa yang ditulisnya mengalir langsung dari pengalaman pribadinya. Sebagai sebuah teks yang mandiri, karya sastra menjadi sebuah kenyataan yang simbolis berjarak. Novel ini bercerita tentang perempuan, berkisah mengenai penderitaan dan kesepian seorang nenek bernama Olga yang tinggal seorang diri di Trieste, sebuah kota di Italia. Sambil mengenang dan menceritakan kembali masa-masa ketika ia masih bersama Augusto, suaminya, berhubungan dengan Ernesto, seorang lelaki lain yang dicintainya, mengasuh Ilaria, anak perempuan satu-satunya hasil hubungan gelap dengan Ernesto, dan juga cucu satu-satunya yang sangat disayanginya. Nenek ini menumpahkan seluruh perasaan hatinya dalam sebuah catatan harian. Ia berharap bahwa cucunya yang sekarang meninggalkannya dan berada jauh di Amerika akan membacanya kelak kalau ia kembali. Inilah kesepian seorang nenek yang ditulis dengan amat mengesankan oleh Susana Tamaro. Kesepian itu tidak lain adalah hilangnya komunikasi yang wajar dengan orang yang dicintainya. Namun, kesepian itu bagi Tamaro bukanlah suatu hal yang fatal, melainkan mengandung harapan di masa depan bagi cucu yang dicintainya itu. Tamaro dari awal hingga akhir memeras seluruh kepiawaiannya dalam mengeksplorasikan relasi batin seorang nenek dalam ungkapan-ungkapan yang peka, mendalam, dan menyentuh. Dalam tulisannya, nenek ini tidak hanya menumpahkan perasaan rindu dan cintanya, kepedulian dan perhatiannya, tetapi juga jengkelan, kemarahannya, dan ketidakpahamannya kepada cucunya yang meninggalkannya. Ketidakpahaman yang menciptakan jurang menganga yang seolah tak terjembatani antara kedua generasi berbeda ini. Sekarang cucu itu ada di Amerika, tetapi tak pernah meninggalkan alamatnya. Sementara nenek harus menghadapi masa-masa akhir hidupnya sendirian. Perpisahan mereka merupakan peristiwa yang menegangkan dan pahit bagi nenek itu. Novel Tamaro tidak bermaksud memperlihatkan kemungkinan adanya jembatan yang menghubungkan antara kedua generasi itu. Sebaliknya, justru memperlihatkan bahwa jurang itu nyata dan memang tak terjembatani. Dalam novel ini sama sekali tidak ditunjukkan adanya dialog. Seluruh novel berisi grundelan sang nenek sendiri sebagai perihal ingatan, perasaan, penyesalan, kelembutan hati, cinta, kekuatan, kerapuhan, dan kesadarannya ketika menghadapi persimpangan hidup. Nenek sebagai generasi tua yang hidup pada zaman lain, milenium lain, mengikhlaskan cucunya mencari jalannya sendiri. Ia tidak menilai cucunya sebagai generasi yang dekaden atau tidak bermoral. Ini membebaskan cucunya berangkat ke Amerika lambang, dunia baru yang akan diarunginya. Maka pada akhir novel itu, nenek menulis,
Hendaknya engkau teguh dalam keheningan, dan dengarlah suara hatimu sendiri. Ketika kemudian ia bicara padamu, bangkitlah dan pergilah kemana dia membawamu. Dan itulah yang diangkat Tamaro sebagai judul novelnya. Novel ini tidak bercerita, tapi juga berfilsafat mengenai kehidupan, termasuk aspek keperempuanan yang selama ratusan generasi hanya berkutat dari kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Kualitas terjemahan novel ini prima. Transliterasinya ke bahasa Indonesia dikerjakan Dr. Antonius Sutiarjo, seorang padri yang pernah belajar filsafat di Universitas Gregoriana di Roma. Novel ini mendapat penghargaan Donna Cita di Roma tahun 1994. Pada 1995 menjadi bestseller internasional. Ini diangkat ke layar lebar oleh sutradara Christina Somensi. Novel ini banyak menulis, tapi Tamaro memang bukan tipe pengarang yang menyukai popularitas. Ketenaran katanya mengandung duri.